Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu,
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online kita Minggu pagi hari ini 6 September tahun 2020. Tidak terasa sudah lebih dari 4 bulan kita melakukan ibadah secara online. Dan saat ini adalah merupakan video ibadah kita yang ke-26. Tentu kita semua merasakan kerinduan di dalam hati kita untuk bersama-sama datang beribadah di dalam sebuah gedung gereja. Kita merindukan pertemuan dengan saudara-saudara seiman. Kita rindu bersama-sama memuji Tuhan. Kita rindu bersama-sama menyembah Tuhan. Oleh karena itu, ada satu berita gembira buat kita semua bahwa mulai tanggal 13 September tahun 2020 kita akan mengadakan ibadah secara onsite atau pertemuan tatap muka langsung di dalam gedung gereja. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi. Untuk itu, kepada seluruh jemaat Tuhan agar dapat memperhatikan protokol kesehatan. Di antara lain adalah menggunakan masker selama kita berada di dalam lingkungan gereja, menjaga jarak di dalam gedung gereja, tidak bersalaman satu dengan yang lain, dan tidak menghadiri ibadah jika suhu tubuh kita di atas 37,5 derajat Celcius. Mari kita bersama-sama untuk mematuhi protokol kesehatan ini demi keamanan dan demi kenyamanan kita bersama, agar kita dapat kembali secara normal untuk dapat beribadah di gedung gereja yang kita cintai ini. Kami juga menghimbau pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun untuk tidak menghadiri ibadah secara onsite, dan juga kepada dewasa yang berusia di atas 60 tahun untuk juga tidak menghadiri ibadah di gedung gereja, karena mereka adalah merupakan kelompok yang rentan infeksi virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyambut gembira keputusan ini dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan yang ada, sehingga kita semua boleh bersama-sama dengan rekan seiman kita, dengan saudara seiman kita, memuji Tuhan kembali secara normal seperti sedia kala. Jangan lupa Minggu 13 September 2020 kita akan kembali ibadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Oleh karena itu, saya undang kita semua bersama-sama hadir di dalam ibadah onsite kita yang pertama kali di masa pandemi virus COVID-19 ini. Adalah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ucapkan bagi kita semua. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita rendahkan hati kita. Kita mau berdoa bersama-sama memulai ibadah ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Membawa segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu sangat baik bagi kami ya Bapa. Kami datang menaikkan ucapan syukur kami sebagai bentuk Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir dalam setiap ibadah kami. Biarlah Roh-Mu hadir Tuhan di setiap kehidupan kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh menerima lawatan Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan di hidup kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan, kiranya jadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu.
bagimu, amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah.
membebaskan kita. Mari kita tinggikan Dia, muliakan Dia, Raja kita di atas segala raja. Sama kata semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Anugerah-Mu bebaskan, anugerah-Mu bebaskan kami. Anugerah-Mu bebaskan, anugerah-Mu, anugerah bebaskanku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kita. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin Tuhan. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengikuti ibadah online pada minggu pagi hari ini. Kembali kita mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah di awal bulan September tahun 2020 ini. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan di dalam kita mendengar kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kepada Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang telah memelihara hidup kami, yang senantiasa melindungi dan memberkati kami. Sampai pagi hari ini kalau kami masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan jalannya, pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Mari Tuhan, biar kiranya Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian untuk kami dapat menyerap dan menerima firman Allah. Dan kami mulai berkomitmen untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, hamba-Mu dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat seluruh jemaat, buat kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing, pagi hari ini mari kita kembali akan bersama-sama mendengar firman Allah. Di minggu pagi ini oleh anugerah kemurahan Tuhan kita sudah memasuki bulan yang ke-9 di tahun 2020. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan ya. Dan kita sudah memasuki di akhir-akhir tahun 2020 ini. Mari kita harus menentukan ketika kita menjalani hidup ini. Tentukanlah pilihan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sebab hidup kita di dunia adalah hidup yang sementara. Ya, hidup yang tidak akan selama-lamanya. Tapi satu kali kita akan tinggalkan dunia ini. Dan marilah kita yakinkan bahwa ketika kita memutuskan untuk memilih sebuah sikap hidup, tindakan hidup, perbuatan hidup yang benar-benar sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Maka nanti akhirnya adalah kita akan mengalami happy ending. Kita akan mengalami finish, garis finish. Dan kita akan menerima kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang saya ambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Kitab Ulangan pasal yang ke-30 kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya. Kita melihat Ulangan pasal yang ke-30 dengan tema adalah pilihan hidup ya. Setiap orang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan. Manusia yang diciptakan, Allah tidak menciptakan manusia seperti mesin robot ya. Yang di-setel dan dia mengikuti apa yang diarahkan. Tapi manusia diberikan hak oleh Allah untuk bisa menentukan pilihan. Dan itu sebabnya saya mau katakan jangan salah memilih ketika Tuhan masih kasih kesempatan kita ada di bumi ini. Ada di dunia ini. Mari kita lihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kehidupan atau kematian. Ya, dengan tema perikop dari ayat-ayat ini adalah kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Garis bawah ini baik-baik kata ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan.
Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. 1. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu. 2. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 3. Dan berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengarkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Tuhan sendiri berfirman kepada orang-orang Israel pada masa itu, ada sebuah hal yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Ada sebuah pilihan yang harus mereka pilih. Alkitab mengatakan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau saudara baca ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu. Ada 3 hal yang Tuhan perkatakan kepada orang Israel. Kalau mereka mau masuk ke negeri perjanjian yang telah Tuhan sediakan dan menerima berkat kehidupan dari Tuhan, maka hal yang pertama yang Tuhan katakan kepada mereka adalah tetaplah mengasihi Allah. Yang kedua adalah berpautlah kepadanya. Dan yang ketiga adalah ikutilah jalannya. Dan Tuhan berkata dari ayat 11 sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya. Ya, perintah ini tidak jauh daripada engkau tidak perlu menyeberang laut, engkau tidak perlu naik ke langit untuk mendapatkan itu. Tapi perintah itu ada di dalam mulutmu. Yaitu dikatakan ayat 14, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu tidak jauh, kata firman Tuhan. Dia ada, dikatakan dekat dengan kamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi setiap kali kita mendengar firman Bapak dan Ibu Saudara, firman ini bukan cuma sekedar untuk didengar. Ya, apalagi kalau firman itu adalah firman yang cocok karena enak didengar telinga. Bukan firman yang kurang pas, maka banyak orang coba untuk menolak kebenaran itu. Jangankan mentaatinya, ya, jangankan mengikutinya, ya. Tetapi banyak orang seringkali menolak kebenaran oleh karena firman itu tidak cocok dengan hatinya, tidak pas dengan telinganya. Hari ini saya mengatakan, pilihan diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Pilihlah sebuah tindakan, gaya hidup, keputusan hidup selama kita ada di dunia ini. Pilihlah suatu kehidupan yang benar-benar mengikuti alur dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah katakan Allah tidak menciptakan manusia itu seperti mesin robot. Ya, tapi Allah menciptakan manusia, diberikannya kita kebebasan hak untuk memilih. Maka ketika Adam sebagai seorang manusia pertama yang diciptakan Tuhan, Allah beritahukan tentang apa saja yang dia boleh lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan. Namun itulah manusia, sejak manusia pertama, manusia lebih cenderung hatinya
untuk tidak mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah, apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga pada akhirnya manusia pertama pun jatuh di dalam dosa. Ibu dan bapak saudara, pilihan hidup Tuhan tawarkan untuk kita sebagai umat Tuhan. Ya, ketika orang-orang Israel pada zaman itu, apa yang dituliskan dalam kitab Ulangan ini, Tuhan telah menyampaikan kepada mereka, kalau mau diberkati, kalau mau hidupmu sejahtera, kalau engkau ingin mengalami ketentraman, maka Tuhan dengan serius berkata, lakukanlah dengan setia ketetapan yang sudah diberikan Tuhan. Hari ini kita bisa menentukan mau turut atau tidak. Kita mau taat atau tidak. Itulah yang akan menentukan keberadaan kita, hidup kita. Karena di dalam ayat-ayat ini berkata begini. Di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup, engkau bertambah banyak, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Lalu dikatakan di dalam ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Ayat 17, maaf. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Lanjut ayat 18, aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, Tuhan berfirman kepada manusia, berfirman kepada orang-orang Israel. Pada hari ini dalam ayat yang ke-19 berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap engkau, terhadap kamu pada hari ini. Ya, kuperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saudara-saudara, Tuhan katakan, aku memberitahukan kepada kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu pilihan, kematian dan kehidupan, berkat dan kutuk. Saya percaya semua orang siapapun dia, yang menjadi pilihan kita adalah suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, di mana saja kita berada. Setiap manusia membutuhkan kehidupan. Ya, setiap manusia membutuhkan yang namanya kehidupan. Dan dikatakan, aku memperhadapkan kepada kamu pada hari ini berkat dan kutuk. Saudara, Tuhan sudah beritahu mereka. Mereka silakan memilih, maka hari ini saya berkata, saya berikan tema pilihan hidup. Jangan salah pilih, saudara. Kalau saudara salah pilih, akibatnya adalah konsekuensinya yang harus kita tanggung. Apa yang dikatakan firman Allah, baik-baik kita perhatikan. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, hari ini saya mau mengajak kepada saudara-saudara sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 ketika Tuhan mengatakan, aku memperhadapkan kepada kamu pada hari ini. Maka di dalam kalimat selanjutnya, walaupun Tuhan telah memberitahukan apa yang akan terjadi, mereka harus memilih. Tuhan masih mengarahkan mereka, saudara.
Tuhan masih mengarahkan di dalam ayat 19 berkata begini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bagian C. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, Tuhan masih memberikan arahan. Masih diarahkan oleh Tuhan. Jangan sampai engkau salah pilih. Kalau engkau salah pilih yang akan kau dapatkan adalah kutuk. Kalau engkau salah pilih yang akan kau dapatkan adalah kematian dan bukan kehidupan. Kutuk dan bukan berkat. Jadi Tuhan itu kurang baik apa saudara? Ya, kurang baik apa terhadap umatnya? Dengan begitu kasih dia mengatakan pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan saudara. Dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Jadi artinya berkat kehidupan itu bukan hanya sampai kepada kita. Tapi juga sampai kepada anak cucu cicit kita, keturunan kita. Diberkati, menerima sebuah kehidupan. Dan ketika kita sebagai orang yang percaya Tuhan salah mengambil pilihan. Akibatnya juga kepada anak cucu cicit kita yang akan mengalami karena salah pilih dalam menjalani hidup ini. Apa yang Tuhan mau sebenarnya saudara? Untuk supaya kehidupan itu menjadi milik kita. Berkat itu menjadi milik kita. Kelimpahan di dalam segala hal itu menjadi milik kita. Tadi saya berkata di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Agar kehidupan itu menjadi bagian kita. Agar berkat itu menjadi bagian kita. Kesejahteraan itu menjadi bagian hidup kita. Yang pertama adalah mari tetap mengasihi Allah. Ya, ini adalah sebuah kunci di mana kita akan melihat pilihan yang hidup yang benar adalah mengasihi Allah. Kita melihat kriteria seorang yang mengasihi Allah. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-21 berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sangat jelas. Sebuah kriteria yang diberikan Tuhan Yesus. Dinyatakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang mendengarkan dia. Ya, catatan penting buat kita. Yesus berkata orang yang mengasihi aku dalam ayat yang ke-21, 23 sampai 24. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Maka bagian yang kedua yang Tuhan minta dari kehidupan setiap umat yang percaya. Yang pertama Tuhan minta kasihi Tuhan. Allah bukan kurang kasih. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Dan Allah memerintahkan sebab ketika kita melakukan apa yang dikatakan dia. Apa yang Tuhan katakan. Tetaplah mengasihi aku. Dan yang kedua adalah tetap berpaut kepadanya. Tetap berpaut. Kata berpaut itu tetap mempercayai Allah. Tetap mengandalkan Allah. Yang ketiga dikatakan ikutilah jalannya. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini? Kalau dikatakan di dalam Ulangan tadi pasal yang ke-30.
Dengan jelas ayat ini berkata, di dalam ayatnya yang ke-16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini 3 hal yang saya ingin bagikan untuk saudara. Berkaitan dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel di zaman itu. Dan firman itu masih tetap relevan sampai hari ini. Umat Tuhan semua yang sedang mendengar firman Allah. Yang Allah minta dari setiap kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah, tetaplah kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikatakan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ayat 16 dengan jelas berkata, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan terus berpegang pada perintahnya, pada ketetapannya, pada peraturannya. Luar biasa saudara. Sebab akibat konsekuensi dari apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kasih kita arahan. Untuk memilih hidup diberkati Tuhan. Pilihlah kehidupan di mana kita mau tetap mengasihi Allah. Mau tetap kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan kita mau tetap berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintah-perintahnya Tuhan. Pada hari ini, Tuhan telah memberikan kepada kita pilihan. Pilihan hidup. Pilihlah pada hari ini. Dia memperhadapkan kepada kita kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Semua orang, siapapun dia pasti berkata, saya pilih kehidupan. Saya pilih berkat. Kuncinya saudara untuk menerima dan mendapatkan itu dari Allah. Dan yang Allah telah sediakan bagi umatnya. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mengasihi dia. Tadi saya katakan siapakah orang-orang yang mengasihi dia? Orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu firman Allah. Berkat ini bukan hanya sampai kepada kita, tapi Alkitab bilang sampai kepada keturunanmu. Berkat itu akan mendatangi mereka, berkat itu akan terus mengikuti kehidupan mereka. Namun kalau saya dan saudara salah memilih dalam hidup ini, ketika Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan hidup di bumi ini, maka akibatnya adalah sampai kepada keturunan kita pun akan mengalami akibat dari apa yang kita perbuat sebagai orang-orang tua bagi mereka. Maka saya mau katakan, pilihlah saudara sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kenapa orang-orang Israel diberitahukan hal seperti ini? Sebab mereka seringkali hatinya gampang berubah. Hatinya gampang sekali terpengaruh. Sering mereka lupa dan mereka mulai menyembah kepada allah-allah asing. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari negeri perbudakan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita pun demikian saudara. Kalau kita mau kembali mereview kehidupan kita. Berapa banyak perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau yang kita alami. Ketika kita mengalami begitu banyaknya saudara goncangan kehidupan. Kita melihat Tuhan berikan jalan keluar. Ketika kita menderita sakit. Allah membuktikan akan kasih dan pertolongannya. Dia memberikan kesembuhan. Ketika ada hal-hal yang kita rasakan
itu merupakan jalan yang sangat buntu bagi kita. Di saat itu Allah memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Banyak manusia lupa dengan kebaikan Tuhan. Banyak manusia tidak sadar seringkali dengan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Sehingga manusia seringkali melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita semua mengasihi Tuhan, Tuhan katakan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan apa yang menjadi ketetapan, peraturan, perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Hari ini kita mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pilihan hidup ada pada saya dan ada pada saudara. Pilihlah ketika kita mendengar firman Allah. Pilih untuk taat atau pilih untuk memberontak. Pilih untuk taat atau pilih untuk tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu pilihan hidup kita. Saya sudah mengulangi tadi. Kalau kita memilih hal yang benar, yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi arahan Tuhan, maka akibatnya adalah bukan hanya kita yang diberkati, bukan hanya kita yang mengalami hidup sejahtera. Tapi anak cucu kita, cicit kita, keturunan kita yang berikutnya pun akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sebagai orang-orang tua, nanti kalau kita sudah tiada, harapan kita adalah anak cucu kita, keturunan kita yang berikutnya. Jadi orang-orang yang diberkati hidupnya sejahtera, dipelihara oleh Tuhan. Mari, pilihlah kehidupan yang benar. Yaitu satu, kehidupan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Kehidupan yang senantiasa berketetapan untuk tidak berpaling dari Tuhan. Kehidupan yang senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan. Dan berketetapan hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, pilihan hidup Tuhan tawarkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Karena dia sangat baik. Maka dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata, pilihlah kehidupan. Ya, diberitahukan pilihlah kehidupan. Masih Tuhan itu begitu baik. Diingatkan mereka jangan salah pilih. Pilih kehidupan. Karena akibatnya adalah akan engkau rasakan. Akan kau alami apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Pasti. Setiap kita ya menginginkan suatu keberhasilan, keberuntungan. Ulangan 28 berkata demikian saudara. Ulangan 28 saudara bisa baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya hanya akan membacakan di dalam ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat-ayat di atas Allah sedang menunjukkan apa saja yang akan terjadi jikalau mereka mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Namun ayat yang ke-14 berkata, tapi kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya kalau orang Israel tidak menyimpang, tidak mengikuti Allah-Allah lain, maka apa yang dijanjikan Allah dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu akan terjadi. Maka ayat 1 dari pasal 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari pagi ini, saya telah menyampaikan kebenaran firman ini. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita pagi ini. Mari kita responi dengan baik dan benar. Karena firman Allah selalu membawa kepada hal-hal yang manis dalam hidup kita. Ya, hal-hal yang membawa berkat. Hal-hal yang membawa sukacita, hal-hal yang membawa kesejahteraan dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata ketika dia menyatakan ayat-ayat ini di dalam Ulangan pasal yang ke-30. Pilihlah pada hari ini kehidupan itu. Pilihlah saudara. Selama kita ada di muka bumi ini dan saudara dan saya mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus.
Orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari pilih jalan hidup yang benar. Ikut Tuhan yang benar. Lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kata firman Tuhan, kau akan diberkati, keturunanmu juga akan diberkati. Hari ini berkat itu akan menyertai orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Yang mau melakukan firman Tuhan. Dan yang mau menuruti apa yang menjadi perintah, ketetapan, dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Lewat ibadah pada pagi hari ini. Di mana saja saudara sekarang sedang berada dan mengikuti ibadah online di GPPS Bethlehem ini. Satu hal yang saya mau katakan, jangan pernah lupa, jangan salah pilih. Anak-anak muda jangan salah pilih. Ketika engkau menentukan pilihan hidupmu untuk engkau menikah dengan siapa, jangan salah pilih. Ikuti arahannya Tuhan, ikuti apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Engkau akan berbahagia sepanjang umur hidupmu. Jangan salah pilih mengambil keputusan dalam hidup kita. Ketika kita salah pilih mengambil keputusan dalam hidup ini, maka dampaknya sangat panjang. Mari, pilihlah hari ini, saudara sebagai orang yang percaya Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tetap hidup berpegang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tetap mengikuti apa yang menjadi perintah, ketetapan dan peraturan-peraturannya Tuhan. Tuhan katakan tidak jauh. Dia hanya dekat pada mulutmu dan dekat pada hatimu. Kalau saudara mau diberkati, saudara mau hidup tentram, saudara ingin merasakan hal-hal yang baik itu datang dalam hidup kita. Ikuti apa yang firman Allah katakan pada hari ini. Karena dikatakan aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Kalau saudara lihat di dalam ayat 16 tadi ya, dan ayat-ayat berikutnya. Kalau engkau berpaling, hatimu berpaling, tidak mau mendengar, engkau disesatkan, sujud menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah di mana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman. Putuskan pilihan hidup yang akan saudara lakukan. Jangan ikut-ikutan. Jangan tergoda dengan segala tipu daya setan dan dunia ini. Pilih. Tetap mengasihi Tuhan. Dunia ingin membawa kita berpaling dari Allah. Dunia ingin membawa kita, hati kita berpaut kepada yang lain. Tapi kita mau berkata tidak. Hari ini saya berketetapan untuk mengasihi Tuhan. Saya berketetapan katakan untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Dan saya berketetapan untuk mengikuti dengan taat segala perintah dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup saya. Maka saya mau katakan, berkat kehidupan akan menyertai saudara dan keturunan kita selanjutnya. Amin firman Tuhan. Hari ini kita akan menerima juga perjamuan suci. Sebagai lambang cinta kasih Tuhan kepada kita umatnya. Dia telah mati untuk kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kasihnya sudah nyata. Maka kitab Mazmur berkata bahwa Allah kita sudah terbukti kebaikan dan kasihnya. Hari ini pun Allah ingin kita. Bagaimana kita mengambil sikap dan memilih jalan hidup kita untuk mengasihi Allah sungguh-sungguh. Hidup dalam ketetapannya. Dan melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita. Mari kita lakukan itu. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan suci. Kita akan berdoa sebelum perjamuan suci anggur dan roti kita terima. Sehingga berkat perjamuan itu akan mengalir dalam seluruh hidup kita. Dan kita akan diberkati lewat perjamuan suci yang kita terima pada pagi ini. Mari kalau selama ini kita belum mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Seringkali kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan kita lebih banyak memberontak dan lebih menyukai jalan hidup kita sendiri. Mari kita berdoa. Kita minta ampun sebelum perjamuan suci kita terima. Sehingga perjamuan ini akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati. Kalau ada di antara saudara yang memiliki kebencian, dendam, sakit hati, kepahitan, berdoalah.
Buanglah itu semua. Karena itu menjadi penghalang kita. Di dalam kita berdoa dan kita menerima perjamuan suci. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan kembali Tuhan mengingatkan kami. Bahwa Tuhan memerintahkan kepada kami sebagai umat-Mu untuk tetap mengasihi Tuhan. Hidup menurut ketetapan yang sudah Tuhan beritahukan. Dan hidup di dalam penurutan terhadap perintah, peraturan yang sudah Tuhan beritahukan kepada kami. Bapa di surga, ampunilah kami jikalau selama hidup kami lebih memilih jalan yang salah, jalan yang menurut kami baik, jalan yang menurut kami benar. Ternyata jalan itu ujungnya menuju kepada kematian, ujungnya menuju kepada maut. Namun pagi ini Tuhan sudah mengarahkan kepada kami. Jikalau kami ingin melihat jalan akhir kami, di ujung jalan kami adalah kehidupan bukan kematian. Maka yang Tuhan inginkan adalah kami tetap mengasihi Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Tuhan ingin kami tetap mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dibuktikan dengan cintanya kepada Tuhan, yaitu dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada pagi ini. Kami mau kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini jalan kami sudah tidak benar, kami menyimpang ke sana dan ke sini, kami tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kami banyak menolak Tuhan dan firman-Mu. Bahkan kami menjadi orang-orang yang seringkali suka memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Ampunilah kami. Sebab ketika kami salah memilih, dampaknya bukan hanya kami yang merasakan, tetapi akan dirasakan juga oleh anak cucu cicit kami sampai kepada keturunan yang ke-7. Kami mau hidup kami disertai dengan berkat Tuhan, bukan kutuk. Kami mau hidup kami mengalami kehidupan bukan kematian. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk hidup melakukan kehendak Tuhan dan kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima perjamuan suci, kuduskan dan sucikan kami. Sehingga perjamuan ini menjadi berkat ketika kami makan dan kami minum perjamuan ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberkati perjamuan ini dan kuasa bilur-bilur Tuhan, kuasa darah Yesus mengalir dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akan memulai pelaksanaan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, persiapkan perjamuan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Saya menunggu Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mempersiapkan roti dan untuk mempersiapkan anggur. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti perjamuan ini sehingga perjamuan asa yang kudus ini menjadi berkat untuk kita semua. Jikalau kita sudah siap, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan untuk menghantar kita makan roti perjamuan ini dan minum anggur perjamuan ini. Dengarkanlah apa yang saya akan bagikan lewat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siap makan roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan di atas tinggi-tinggi. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita, saudara-saudara, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita pernyataan dan bukti kasih-Nya bagi kita. Lewat kematiannya, darahnya yang tertumpah, bilur-bilurnya yang diremukan, menjadi kesembuhan bagi mereka yang sakit. Darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau mengasihi Tuhan sebagaimana Dia telah mengasihi kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan asa yang kudus yang telah kami terima pada pagi ini. Kiranya lewat perjamuan ini kami menyadari bukti kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mati, memberikan dirimu untuk disalib bagi kami. Dengan tidak melihat apa yang menjadi dosa dan kesalahan kami. Karena itu pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Agar kami juga mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kami. Agar kami juga mentaati Tuhan sama seperti Tuhan mentaati Bapa. Agar kami tetap hidup di dalam ketetapan yang Tuhan ajarkan. Sama seperti Yesus hidup di dalam ketetapan Bapa. Terima kasih. Biar perjamuan asa yang kudus mendatangkan berkat. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Kuasa darah Yesus mengalir menyucikan kami. Dan kami boleh hidup menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk firman dan perjamuan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dari mulai anak-anak kecil sampai kepada orang-orang tua. Berkatilah hidup mereka. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan. Berikanlah mereka senantiasa ya Bapa. Perlindungan-Mu keluar masuk mereka Tuhan yang proteksi. Tuhan yang menjaga dan melindungi. Berkati usaha pekerjaan, mata pencaharian mereka. Berkati rumah tangga mereka. Diberkati di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Dan diberkatilah pendidikan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Agar tetap setia, agar tetap mengasihi Tuhan. Agar tetap hidup di dalam ketetapan dan peraturan Tuhan. Supaya berkat kehidupan itu mengalir sampai kepada anak cucu cicit kami. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan rencana untuk ibadah yang akan kami segera mulai di gereja ini. Pada minggu yang kedua nanti Tuhan tolong berkatilah rencana ini. Kami akan aman dalam mengikuti ibadah bersama di gereja dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Sehingga kami dapat menikmati suasana ibadah yang penuh dengan sukacita dan sejahtera. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Segala apa yang mereka perbuat, kiranya Allah berkati hidup mereka. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Baik itu ulang tahun hari kelahiran dan ulang tahun hari pernikahan mereka. Berkati dengan damai sejahtera. Berkati dengan Tuhan kebahagiaan. Berkati dengan umur panjang. Berkati juga dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya segala apa yang menjadi harapan, doa dan cita-cita mereka akan tercapai. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah kami semuanya. Berkatilah jemaat Tuhan yang sakit dalam masa proses pemulihan Tuhan. Sembuhkan mereka dan pulihkan mereka. Tuhan juga memberkati
negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan juga memberkati provinsi kami Nusa Tenggara Barat. Tuhan berkati mulai dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran terendah di daerah-daerah, gubernur sampai kepada Tuhan RT RW. Tuhan berkati dengan keamanan, berkati dengan kesejahteraan. Tuhan, Engkau akan membawa ke luar negeri ini dari wabah pandemi COVID-19. Hingga kami akan kembali hidup sebagaimana Tuhan kehidupan normal. Kami dengan tidak merasa khawatir dan takut ya Tuhan. Karena Tuhan telah membebaskan Indonesia dari virus COVID-19 ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah tolong supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Sehingga tidak semakin banyak orang yang terpapar oleh karena virus COVID-19 ini Bapak. Tuhan, setiap hari banyak orang yang disembuhkan. Dan orang-orang yang terpapar kiranya semakin berkurang-kurang. Tapi orang yang sehat semakin banyak. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kesejahteraan, Tuhan memberkati perekonomian, Tuhan memberkati dan melindungi negeri dan bangsa kami. Serta daerah kami Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada minggu pagi ini. Dengan penuh ucapan syukur dan kami minta berkat-Mu buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada minggu pagi ini. Saudara-saudara, Tuhan memberkati-Mu. Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.